2 bab 3271, Tempat Rahasia. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Genius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://, pembaruan tercepat. Tanpa iklan. Jika area terlarang makhluk ini berbicara tentang area tertentu, maka kemungkinan besar itu bukanlah area yang pernah dimasuki Fang Yu sebelumnya. Lagi pula, dia juga bertemu dengan monster raksasa laut hantu. Meski agak sulit, namun tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Setidaknya, kawasan lautan hantu bukanlah kawasan terlarang bagi kehidupan. Kalau bukan wilayah timur, pasti salah satu dari 3 wilayah utara, barat, dan selatan. Karena di sekitar ngarai ini tidak ada lorong dan area lain. Lalu kemana kita harus pergi selanjutnya? Fang Yu mengerutkan kening. Sejujurnya, situasi ini sudah sangat aneh. Setelah memecahkan monster raksasa laut hantu, saya pikir saya bisa melangkah lebih jauh, tetapi saya tidak menyangka akan dikirim kembali ke ngarai aslinya. Dan tulisan pada prasasti batu di tengah ngarai menunjukkan bahwa ada zona kehidupan terbatas di sini, dan siapapun yang memasukinya akan mati. Ada juga hal yang sangat aneh, tulisan di loh batu ini, Lee King, yang merupakan klan monster, tidak bisa mengerti. Sebaliknya, Han Miaoyi di samping Fang Yu dapat memahami sebagian isinya. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah situasi yang sangat aneh. Kata, reruntuhan monster, di tablet batu telah menghilang. Mungkinkah sebenarnya tidak ada reruntuhan monster di sini? Memikirkan hal ini, hati Fang Yu sedikit bergetar. Jika ini bukan pasar setan, apa yang akan terjadi? Juga, sebelum keempat kaisar mereka memasuki tempat ini, mereka semua merasakan kehadiran nafas Kaisar Iblis, dan mereka memilih untuk masuk. Keempat kaisar ini tidak akan membohongi diri mereka sendiri. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, Fang Yu benar-benar bingung, dan berbagai keraguan di benaknya terjerat dan sulit dipecahkan. Di sampingnya, Han Miaoyi masih mengangkat kepalanya dan menatap prasasti itu, alisnya mengerutkan kening, seolah dia masih mencoba menafsirkan sisa prasasti itu. Saat ini, pertempuran di 3 wilayah tersisa sangatlah sengit. Boom, boom, boom. Di wilayah utara, di bawah gas beracun berwarna biru kehijauan, Kaisar Iblis kuno masih berkedip dan menyerang dengan sangat ganas. Di depannya, Fukino Nagasaki membuka mulut besarnya dan mengeluarkan lidah yang sangat panjang darinya. Katanya itu lidah, tapi saat dikeluarkan, itu adalah pedang raksasa paling tajam, cukup untuk menembus langit. Kaisar Iblis kuno menggunakan keterampilan tubuhnya di udara untuk menghindari serangan cacing panjang liar yang tiada henti, dan pada saat yang sama, dia mencari peluang untuk melakukan serangan balik. Namun di lingkungan yang penuh dengan gas beracun, pelepasan kekuatan abadinya sangat dibatasi. 78 jaringan Cina. Gas beracun ini, bahkan kekuatan abadi yang dilepaskan dapat menimbulkan korosi. Oleh karena itu, setiap pukulan yang dilancarkan Kaisar Iblis kuno, ketika mengenai tubuh cacing panjang yang sangat liar, hanya 1/10 dari kekuatan aslinya yang tersisa. Dalam hal ini, hampir tidak mungkin untuk membunuh serangga panjang yang berada di alam liar. Tetapi meskipun situasinya tidak optimis, Kaisar Iblis kuno masih terlihat sangat tenang, tanpa ekspresi panik. Di wilayah selatan, di belakang tubuh Kaisar Iblis darah, ada air terjun dan sumber darah. Air terjunnya deras, namun banyak darah merah cerah mengalir dari atas, memancarkan suasana yang sangat berdarah. Adapun darah di pegas darah juga dalam keadaan mendidih. Pada saat ini, Kaisar Iblis darah berlumuran darah, dan darahnya terus-menerus dilepaskan, membuat langit berwarna merah darah. Basis budidayanya di puncak transformasi. Dewa, menyelimuti segala arah, sangat kuat. Namun, tepat di depannya, sangat jauh, burung bangau aneh di awan yang terbuat dari tulang, nafasnya sama kuatnya, dan tidak ada perasaan tertekan sama sekali. Pertempuran telah berlangsung selama beberapa waktu. Pelanggaran Kaisar Iblis darah sangat sengit, dan setiap serangan mengandung pengetahuan. Namun, burung bangau aneh di awan sepertinya telah menyatu dengan seluruh langit. Tubuhnya sangat aneh, menghilang seketika, muncul kembali seketika, dan mengirimkan serangan yang ganas namun ganas. Dalam hal ini, bahkan jika basis budidaya Kaisar Iblis darah kuat dan auranya luar biasa, tidak ada cara untuk menggunakan bangau aneh di awan, dan pertempuran hanya akan menemui jalan buntu. Ekor punggung Ratu Iblis darah sudah terangkat, dan darah di pupilnya terus berkedip-kedip.
Negaranya telah dipromosikan ke puncaknya. Tidak peduli apa, dia harus memecahkan burung bangau aneh di awan. Dia harus diwarisi dari Kaisar Iblis. Tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Bagian barat, di antara pegunungan, Kaisar Iblis ilusi acak-acakan, dan pakaiannya penuh air mata. Dibandingkan dengan dua Kaisar Iblis lainnya, situasinya adalah yang paling sulit. Pada saat ini di atas kepalanya, 9 bola ajaib yang bersinar dengan cahaya kuat muncul. Kekuatan panas yang dikeluarkan oleh bola ajaib cukup untuk membakar semuanya. Terlebih lagi, di bawah penerangan 9 sinar cahaya yang kuat, baik penglihatan maupun kesadaran spiritual telah gagal total. Di saat yang sama, dengan mata besar Wuxian tepat di depannya, segel di pupilnya masih terus berubah. 166. Setiap perubahan akan membawa metode serangan yang sangat berbeda pada Kaisar Iblis Ilusi. Terkadang hukum kekuasaan dimanipulasi, dan hukum ruang terkadang dimanipulasi, mengakibatkan pembalikan langit dan bumi, dan distorsi ruang. Tapi sekarang, ribuan ilusi diciptakan untuk menyerang Kaisar Iblis Ilusi ke segala arah. Keunggulan Kaisar Iblis Ilusi terletak pada ilusinya, yang juga merupakan ciri khas ras Iblis Ilusi mereka. Namun, di depan Wuxian Big Eye, tidak ada ilusi yang bisa dipertahankan iklan. Wuxian Big Eye memiliki kemampuan untuk mematahkan semua ilusi. Dalam keadaan ini, keuntungan terbesar Kaisar Iblis Ilusi tidak dapat digunakan, dan dia hanya dapat mengandalkan basis budidaya puncak alam transformasi ilahi untuk mendukungnya dengan keras. Tapi jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan kalah. Dan kekalahan bukanlah peristiwa besar, tapi masalahnya adalah, dilihat dari situasi ofensif mata besar Wuxian saat ini, jika Kaisar Iblis Ilusi tidak bisa menahannya, hanya akan ada satu konsekuensi. Mati, dia akan mati di sini. Menyadari hal ini, hati Kaisar Iblis Ilusi terguncang, dan dia sudah sedikit bingung. Saat dia mendapat masalah di awal, dia beruntung. Bagaimanapun juga, pasar iblis ditinggalkan oleh Kaisar Iblis. Lalu, bahkan jika Kaisar Iblis melakukan ujian, itu harus berhenti sampai dia benar-benar ingin membunuhnya, bukan? Namun, seiring berjalannya pertempuran, serangan mata besar Wuxian menjadi semakin sengit, kebetulan ini dengan cepat menghilang. Kaisar Iblis Ilusi tahu bahwa jika dia tidak dapat mendukungnya, dia akan benar-benar mati. Sial, kenapa aku memilih datang ke sini? Saat ini, dia cemas dan marah. Keberuntungannya sangat buruk. Kebetulan bertemu dengan mata besar Wuxian, ini sepenuhnya menahan keberadaannya. Jika dia menghadapi monster raksasa lautan hantu, cacing panjang yang liar, atau burung bangau aneh di awan, dia yakin bisa menyelesaikan lawannya. Kebetulan saya bertemu dengan mata besar Wuxian. 166. Mata besar ini dapat dengan mudah menembus ilusi apapun yang dia keluarkan. Tidak, aku tidak akan mati di sini, aku tidak akan pernah mati di sini. Kaisar Iblis Ilusi meraung ke langit, dan kekuatan abadi di tubuhnya pecah lagi. Zizi, panas terik dari langit terus diredam. Meskipun aura Kaisar Iblis Ilusi kuat, masih sulit untuk menembus penindasan berat ini secara langsung. Di ngarai, bisakah kamu melihat yang lain? Fang Yu bertanya ketika Han Miaoyi masih menatap tulisan di depannya. Aku tidak bisa melihatnya, karakter-karakter ini terasa seperti aku bisa membacanya sekali, tapi sekarang, aku benar-benar tidak bisa mengingatnya. Han Miaoyi mengerutkan kening dan menjawab, aku bisa mengerti. Fang Yu menatap Han Miaoyi, matanya berkedip-kedip. Tahun-tahun keberadaan para dewa dan iblis itu sendiri, sulit untuk ditelusuri kembali, tapi itu pasti waktu yang lama. Apa yang terjadi dengan para dewa dan iblis saat itu, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Namun, kesadaran para dewa dan iblis asli tidak sama dengan Han Miaoyi saat ini. Hanya saja, beberapa kenangan yang lebih mendalam terukir di tubuh, dan di garis keturunan, itu mungkin. Mungkin inilah sebabnya Han Miaoyi dapat memahami sebagian dari prasasti tersebut. Tapi masalahnya adalah tulisan pada loh batu di apa yang disebut pasar iblis ini dapat dipahami oleh para dewa dan iblis, tetapi keturunan ras iblis itu sendiri tidak dapat memahaminya. Ini adalah masalah besar. Hal ini pun membuat Fang Yu langsung meragukan apakah tempat ini benar-benar pasar monster. Lupakan saja, tidak mungkin berdiri di sini. Karena salah satu dari 4 area ini mungkin memiliki apa yang disebut area terbatas kehidupan, mari kita lihat. Fang Yu berkata pada Han Miaoyi. Han Miaoyi terkejut sejenak,
dan bertanya, "Saudara Fang, jika ada area terlarang seumur hidup, apakah kita benar-benar ingin masuk?" "Tentu saja, jika tidak, perjalanan ini tidak sia-sia." Fang Yu mengangkat alisnya, "Selain itu, tempat ini awalnya memberiku perasaan yang sangat aneh, dan ada aura abnormal lainnya. Aku harus memikirkan semua hal ini. Adapun yang disebut area terlarang di dalam hidup, kamu nampaknya sangat cemburu." Han Miaoyi mengerutkan kening dan mengangguk, "Nah, melihat prasasti ini, saya merasakan niat membunuh yang besar, dan itu datang dari era yang sangat jauh." "Oh," Fang Yu berkedip dan menyipitkan mata, "hanya kamu yang bisa memahami prasasti itu yang bisa merasakan niat membunuh ini. Ini sendiri sangat aneh. Jadi, kamu harus berhati-hati." Han Miaoyi melihat sekeliling dan berkata, "Pasar iblis ini tidak sesederhana yang diperkirakan semula. Yah, tapi bagaimanapun juga, kita masih harus terus mengeksplorasi untuk mendapatkan jawabannya." Fang Yu berkata, "Ayo pergi, kalau begitu, ayo pergi ke rekan satu tim kita di permukaan." Kaisar Iblis Kuno untuk melihat situasinya. Arah yang dipilih Kaisar Iblis Kuno adalah jalan ke utara. "Pergi," Fang Yu berkata pada Han Miaoyi. Setelah itu, keduanya terbang menuju jalur utara. Di belakang mereka, Li Qing berdiri di depan prasasti itu, ekspresinya berubah. Dia melihat ke arah yang ditinggalkan Fang Yu, lalu ke samping. Dia tidak dapat memahami satu kata pun dari tulisan di loh batu. Dia telah mengamati Fang Yu dan Han Miaoyi sebelumnya, dan melihat mereka berkomunikasi satu sama lain, dia sepertinya memahami isi prasasti itu. Saat ini dia ragu-ragu, apakah dia ingin mengikuti Fang Yu. Karena dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Kaisar Li menatap lurus ke belakang Fang Yu dan Han Miaoyi yang perlahan menjauh. Pada akhirnya, dia tidak pergi. Bahkan dia tidak dapat memahami isi prasasti tersebut. Dia tidak percaya bahwa Fang Yu, seorang biksu asing, dapat memahaminya. 78 Chinese Network. Ini adalah pasar setan. Segala sesuatu di pasar iblis harus melayani ras iblis mereka. Karena tidak ada instruksi, maka dia akan menunggu. Singkatnya, dia tidak ingin berkeliaran dengan Fang Yu seperti pengacau. Ini merupakan penghinaan terhadap martabatnya sebagai Kaisar Iblis. Genius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, desir-desir, Fang Yu dan Han Miaoyi dengan cepat memasuki lorong ke utara. Fang Yu sedikit terkejut saat mengetahui bahwa Li Qing masih di tempatnya. Dia pikir Li Qing akan mengikuti. "Aku tidak tahu yang mana dari 3 roh jahat yang akan ditemui oleh Kaisar Monster Kuno." Fang Yu menyipitkan mata, penasaran di dalam hatinya. Boom, boom, boom. Pada saat ini, di dalam gas beracun berwarna biru kehijauan, Kaisar Iblis Kuno masih mencoba menyerang cacing liar yang panjang di depan. Kekuatan abadinya meledak, intensitasnya berlawanan dengan langit, dan sebuah roda bundar muncul di belakangnya. Boom, roda bundar berputar, melepaskan energi magis yang mengerikan, langsung meledakkan cacing jauh di depan. Kekuatan pukulan ini sangat kuat, bisa dianggap sebagai serangan habis-habisan. Memanggil. Namun, Fukino Nagasaki memperkirakan pukulan itu, dan terjun langsung ke tanah dari kepalanya, menghilang di depan mata dengan kecepatan yang sangat cepat. Banglong. Energi sihir yang diledakkan oleh Kaisar Iblis Kuno semuanya meledak di tanah, menyebabkan ledakan dan getaran yang hebat. Gunung-gunung dan hutan-hutan dalam radius ratusan mil runtuh, dan tanah pun dalam keadaan runtuh. Di ketinggian, telapak tangan Kaisar Monster Kuno menyatu, dan sinar cahaya warna-warni muncul di sekujur tubuhnya. Saat ini, masih belum ada bekas kepanikan di wajahnya. Hewan nakal, ada cahaya dingin di mata Kaisar Monster Kuno. Saat ini, pupil matanya berkedip, dan warna gelap muncul secara tak terduga. Di saat yang sama, roda bundar di belakangnya berangsur-angsur berubah menjadi warna merah tua. Dan konturnya, dari roda bundar, perlahan menjadi kontur bulan sabit. Bas, di saat yang sama, sentuhan kegelapan mulai menyebar tinggi di langit, dengan sangat cepat. Malam tiba, dan bulan merah muncul. Jika Fang Yu ada di sana, Anda bisa melihatnya sekilas. Ini adalah mantra milik Ratu Xiao Yue. Bulan berdarah. Namun, teknik ini masuk akal jika hanya Great Dark Knight Demon dan Great Dark Knight Demon yang bisa menguasainya. Tapi sekarang, Kaisar Iblis Kuno dengan mudah menunjukkannya. Berdengung, malam semakin larut,
dan bulan merah muncul. Pada saat ini, aura seluruh dunia berkumpul di tubuh Kaisar Iblis Kuno. Gas beracun berwarna biru kehijauan di sekitarnya tidak dapat menghentikan kegelapan malam. Dan bulan berwarna merah darah di belakang Kaisar Iblis Kuno menghilangkan semua gas beracun di sekitarnya, mendukung ruang tanpa gas beracun. Pada saat ini, Kaisar Iblis Kuno mengangkat telapak tangan kanannya dan menekannya. Ledakan, suara keras, tanah puluhan mil di bawahnya tiba-tiba runtuh ratusan meter. Desisnya, pada saat ini, cacing panjang di kedalaman yang telah menembus tanah mengeluarkan suara yang keras, dan kepalanya tiba-tiba terpental dari tanah. Ia menjulurkan lidahnya seperti pisau tajam, dan menghantam Kaisar Iblis Kuno di langit. Raja Iblis Kuno itu tanpa ekspresi, telapak tangannya menghadap cacing panjang liar di bawah. Ledakan, di belakangnya, bulan berwarna merah darah bersinar. Sekelompok kekuatan pemusnahan merah tiba-tiba meledak ke tubuh serangga panjang yang liar itu. Banglong, Fukino Nagasaki mengalami pukulan keras, dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Badan depan dipisahkan dari badan belakang dan terbang ke kejauhan. Memanfaatkan kesempatan ini, Kaisar Iblis Kuno menembak satu demi satu, membelah telapak tangan kiri dan kanannya ke depan. Dengan setiap bidikan, garis, bulan sabit akan terpotong dan dipotong ke berbagai posisi tubuh cacing panjang liar yang dalam. Bum bum bum, dalam suara ledakan, tubuh serangga panjang Fukino dipotong menjadi beberapa bagian. Namun, bagian tubuh yang terpenggal ini perlahan menggeliat dan berubah menjadi cacing panjang liar yang lebih kecil. Melihat ini, Kaisar Monster Kuno mengerutkan kening. Fang Yu dan Han Miaoyi terbang sebentar, dan akhirnya melewati lorong itu. Setelah itu, mereka terbang ke depan dan segera melihat langit gelap di depan. Kegelapan masih menyebar. Fang Yu pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Ditambah dengan nafas yang datang dari depan. Fang Yu bahkan lebih yakin. Setan malam gelap, bukankah ini nafas permaisuri Xiao Yue? Kenapa muncul di sini? Mata Fang Yu berkedip, dan Han Miaoyi terus melaju, dan bergerak cepat menuju lokasi sumber nafas. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka sudah dekat dengan sumber nafas. 166, itu adalah lokasi Kaisar Iblis Kuno. Melalui kesadaran ilahi, Fang Yu telah melihat Kaisar Iblis Kuno dan bulan merah darah di belakang Kaisar Iblis Kuno. Kaisar Xiao Yue telah menguasai. Kaisar Iblis Kuno juga telah menguasainya. Mata Fang Yu penuh dengan keterkejutan. Pada saat ini, Kaisar Iblis Kuno masih membombardir dan membunuh cacing panjang liar di tanah. Namun, meskipun daging cacing panjang Fukino telah dipecah menjadi hanya sebesar kepalan tangan, ia masih dapat terkondensasi menjadi cacing panjang kecil yang liar dan dalam. Di bawah pemboman terus-menerus dari Kaisar Iblis Kuno, cacing panjang liar dan asli kini telah menjadi ribuan. Namun, cacing panjang liar dengan ukuran berbeda ini masih memiliki aura yang kuat, dan mereka masih menyerang Kaisar Iblis Kuno. Kepala ular gas beracun, serta lontaran fisik langsung terbang, langsung dilarikan. Api bulan darah. Kaisar monster kuno itu meraung dan mengangkat tangannya. Ledakan. Pada saat ini, bulan berwarna merah darah di belakangnya tiba-tiba muncul. 78 Chinese Network. Api merah darah yang mengerikan langsung menuju ke permukaan tanah. Boom! Cacing panjang yang tak terhitung jumlahnya di tanah ditelan oleh api merah darah yang jatuh dari langit. Warna merah darah dari nyala api lebih jelas di malam yang gelap bising. Api darah membakar tubuh serangga panjang liar yang tak terhitung jumlahnya, membuat semburan suara terbakar. Desisnya, cacing-cacing liar dan panjang dengan ukuran berbeda ini semuanya mengeluarkan jeritan yang sangat keras pada saat ini. Tubuh mereka terbakar, perlahan menguap menjadi untaian aura biru kehijauan. Di malam yang gelap, bulan berwarna merah darah di belakang Kaisar Iblis Kuno menjadi semakin bersinar. Fang Yu menyaksikan adegan ini dan sedikit menyipitkan matanya. Bulan berwarna merah darah, yang hanya bisa dikendalikan oleh Great Dark Knight Demon, dikendalikan oleh Kaisar Iblis Kuno. Selain itu, sikap Ratu Xiao Yue dan Nan Yuan terhadap Kaisar Iblis Kuno, pasti ada banyak artikelnya. Namun, ini bukan waktunya untuk membahas masalah ini. Haruskah Kaisar Iblis Kuno ini menghadapi serangga liar yang panjang? Fang Yu bertanya pada Han Miaoyi sambil menatapnya. Yah, itu pasti cacing panjang yang sangat liar. Han Miaoyi mengangguk. Sepertinya kita terlambat. Cacing panjang yang sangat liar ini akan ditangani oleh Kaisar Iblis Kuno. Mata Fang Yu berkedip sedikit dan berkata,
hanya saja sepertinya tidak semudah itu. Pada saat ini, Kaisar Iblis Kuno telah melepaskan auranya ke kondisi puncaknya. Nafas dan paksaannya menunjukkan bahwa dia setidaknya memiliki basis kultivasi di atas alam transformasi ilahi. Apalagi setelah keluarnya bulan berwarna merah darah, auranya jelas lebih kuat dari permaisuri Xiao Yue sebelumnya. Dapat juga dilihat dari sini bahwa Kaisar Iblis Kuno lebih kuat dari permaisuri Xiao Yue. Tidak, ini belum berakhir. Pada saat ini, Han Miaoyi di samping tiba-tiba berbicara. Mendengar ini, Fang Yu mengerutkan kening dan segera melihat ke tanah di kejauhan. Saat ini, sebagian besar tanah masih tertutup api darah. Namun, aura biru kehijauan yang dikeluarkan oleh cacing panjang liar yang terbakar tiba-tiba mengembun kembali di udara. Tubuh cacing panjang raksasa yang sangat liar muncul di udara lagi. Cahaya nafas virus berkedip-kedip, dan berangsur-angsur berubah dari tubuh virtual menjadi tubuh nyata. Desisannya, Fukino Nagasaki mengangkat kepalanya dan berteriak pada Kaisar Iblis Kuno yang tinggi di langit. Teriakan ini jelas penuh amarah dan niat membunuh. Fukino Nagasaki memulihkan tubuh utamanya lagi, dan sepertinya tidak mengalami kerusakan berarti. Kaisar Iblis Kuno di langit mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Vitalitas Fukino Nagasaki melebihi ekspektasinya. Sebenarnya bisa membentuk kembali daging dengan cara ini. Desisnya, cacing panjang Fukino tumbuh berduri, dan perawakannya tiba-tiba melompat ke udara. Kecepatannya tidak sesuai dengan ukurannya, hampir tidak bisa dipercaya. Jauh di langit, lampu merah menyala di mata Kaisar Monster Kuno, dan tangan kanannya bergerak maju membentuk lingkaran. Bas, jimat bundar muncul di depannya, dan itu membesar dalam sekejap. Ledakan, segera, sihir merah menghantam cacing-cacing panjang di padang dalam yang melaju ke depan. Namun saat ini, Fukino Nagasaki membuka mulutnya. Boom! Energi sihir yang diledakkan oleh Kaisar Iblis Kuno benar-benar meledak ke dalam mulutnya yang terbuka lebar. Boom! Ledakan itu mencekik tubuh Fukino Nagasaki. Kekuatan energi sihir juga berkurang setengahnya setelah ditelan ke dalam perut. Fukino Nagasaki masih maju. Kaisar Monster Kuno menyipitkan matanya, sosoknya bersinar, dan dia menghilang ke tempatnya dalam sekejap. Desisnya, cacing panjang Fukino menggigit di udara, namun tubuhnya meringkuk di udara, ekornya menyapu ke samping. Dan posisi yang ditujunya adalah tepat di mana Kaisar Iblis Kuno jatuh. Ini sepertinya hanya prediksi. Ledakan, begitu Kaisar Iblis Kuno mendarat, dia tersapu oleh ekor cacing panjang yang liar, dan tubuhnya terbang dengan suara keras. Vitalitas keempat monster besar ini sangat kuat. Fang Yu berkata kepada Han Miaoyi setelah melihat adegan ini, empat kaisar ini benar-benar musuh ketika menghadapi empat monster ini. Mereka benar-benar ingin menyelesaikan lawan. Saya khawatir itu tidak semudah itu. Ya, kekuatan keempat monster ini tidak lebih lemah dari empat kaisar, mungkin karena faktor lingkungan, jawab Han Miaoyi. Kaisar Iblis Tua, apakah kamu memerlukan bantuan? Fang Yu berpikir sejenak dan berbicara kepada Kaisar Monster Kuno di kejauhan. Mendengar suara Fang Yu, mata Kaisar Monster Kuno sedikit berubah. Dia, yang sebelumnya fokus bertarung melawan serangga panjang yang liar, benar-benar tidak memperhatikan Fang Yu dan Han Miaoyi di kejauhan. Mendengar kata-kata Fang Yu, mata Kaisar Iblis Kuno berkedip, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, dan berkata, jika kamu bersedia membantu, tentu saja aku tidak akan menolak, itu terserah kamu. Dengan kata lain, kami juga sekutu, dan kami telah menegosiasikan pembagian antara 5 dan 5. Fang Yu berkata, jika ini masalahnya, maka aku akan membantumu. Setelah berbicara, dia mengangkat telapak tangan kanannya. Tombak suci langit muncul di tangannya, dan cahaya perak berkedip-kedip. Tunggu saja di sini, aku akan segera menyelesaikannya. Fang Yu berkata pada Han Miaoyi. Ledakan, setelah berbicara, Fang Yu menendang kakinya untuk melepaskan energi aslinya, dan sosoknya seperti roket yang meluncur menuju cacing panjang liar di udara. Tujuan utamanya menyerang Fukino Nagasaki tentu saja bukan untuk membantu Kaisar Iblis Kuno, tetapi untuk memperjelas situasi. Segala macam keanehan di pasar iblis ini hanya bisa diselesaikan dengan menyelesaikan lawan di 4 area saat ini. Karena itu, Fang Yu tidak mau menunda-nunda. Jika Anda menunggu Kaisar Monster Kuno untuk memecahkan cacing panjang yang sangat liar sendirian, Anda tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan pada saat ini. Kaisar Iblis Kuno juga menatap Fang Yu dengan cermat. Wah,
Fang Yu memegang tombak suci seperti naga perak di tangannya, dan segera mendekati cacing panjang yang liar dan dalam. Fukino Nagasaki menyadari bahayanya dan berbalik menghadap Fang Yu. Setelah menghadapi monster raksasa laut hantu, saya sudah memiliki pengalaman. Untuk menghadapi monster kuno ini, saya harus kejam. Tidak ada serangan ringan yang tidak ada artinya. Fang Yu berbicara kepada Kaisar Monster Kuno. Di sela-sela kata-katanya, dia sudah bergegas ke depan Fukino Naguchi. Kepala serangga panjang yang sangat liar itu berbalik, dan mulut besarnya ditujukan ke Fang Yu. Di depan mulut besar ini, Fang Yu tampak sekecil semut. Namun saat ini, tubuh Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Mulutnya terbuka lebih lebar. Fang Yu mencibir dan berpikir. Ledakan, tombak suci di langit di tangan kanannya, membakar lihuo emas merah dengan keras. Pada saat ini, tanda dao besar di punggung tangan kanan Fang Yu berkedip. Ledakan, pada saat ini, bayangan tombak suci di langit tiba-tiba mengembang. Bum bum bum, tombak langit dilemparkan dengan paksa oleh Fang Yu, dan bergegas ke serangga panjang yang liar dan membuka mulut besarnya. Momentum yang menakutkan membuat tombak suci langit seperti naga skala perak asli. Tiba-tiba ia melaju ke depan, cahaya keemasan bersinar di depan kepala tombak. Dan cahaya keemasan itu adalah segel dari jalan besar. Ini adalah pertama kalinya Fang Yu membawa segel jalan besar ke tombak suci langit. Ledakan, detik berikutnya, tombak suci langit menyerbu ke dalam mulut serangga panjang Fukino. Bumbu, keras, cahaya perak dari tombak suci di langit, setelah memasuki tubuh cacing panjang liar yang dalam, sepertinya tertutup seluruhnya. Dan aura ganasnya juga menghilang dalam sekejap, seolah-olah telah kehilangan kekuatannya. Kaisar Monster Kuno di kejauhan menyaksikan pemandangan ini dan sedikit menyipitkan mata. Namun, hanya 3 detik kemudian, banglong, tiba-tiba, ada banyak retakan di permukaan tubuh serangga panjang liar di langit. Di celah itu, cahaya perak meledak. Bum bum bum. Lalu, terjadi ledakan dahsyat. Banglong. Kekuatan dahsyat seperti badai, dari dalam keluar, menghancurkan seluruh tubuh serangga panjang yang sangat liar itu. Di tengah ledakan, Anda dapat dengan jelas melihat tanda silang yang bersinar dengan cahaya keemasan, cahayanya berkedip-kedip. Kaisar Iblis Kuno di kejauhan melihat tanda ini, wajahnya sedikit berubah, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Saat ini, Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya. Cahaya keemasan yang bersinar di matanya seperti 2 kembang api yang menyala-nyala. Ledakan, dan segera setelah dia mengangkat telapak tangan kanannya, area di mana cacing panjang di dalam lapangan meledak di depannya langsung dibanjiri oleh lihuo emas. Lihuo terbakar hebat di udara. Cacing panjang di kedalaman yang tubuhnya meledak dibakar oleh lihuo, dan daging yang hancur dibakar menjadi abu dalam sekejap. Bahkan atmosfer biru kehijauan yang terbentuk setelah penguapan pun ikut terbakar. Kali ini Fukino Nagasaki benar-benar mati. Bahkan tidak sedikit pun kehidupan yang tersisa. Fang Yu berdiri di udara dan mengangkat tangan kirinya. Wah, di kejauhan, tombak suci langit dengan cepat terbang kembali ke tangannya. Fang Yu meraih tombak suci di langit, tubuhnya masih bersinar dengan cahaya keemasan. Saat ini, dia seperti kemenangan dan momentum yang kuat. Hanya berdiri sendiri di udara, tapi seperti 1000 kuda. Desir-desir, pada saat ini, kegelapan di langit mulai perlahan surut. Kaisar Iblis Kuno di kejauhan menatap lurus ke arah Fang Yu, matanya berkedip dengan cahaya yang tidak normal. Dia menyipitkan matanya, lalu terbang menuju Fang Yu. Langit berangsur pulih, dan kemunculan Kaisar Iblis Kuno secara bertahap kembali ke penampilan aslinya. Kamu sangat kuat. Kaisar Iblis Kuno memandang Fang Yu dan berkata, tidak apa-apa, itu saja. Fang Yu berkata, sudah lama sekali. Teknik apa yang baru saja kamu gunakan? Kaisar Iblis Kuno mendatangi wajah Fang Yu dan bertanya lagi. Fang Yu memandang Kaisar Monster Kuno, tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung, tersenyum, dan berkata, ingin belajar. Saya akan mengajari Anda, tetapi jika Anda bisa mempelajarinya, itu masalah lain. Hehe. Kaisar Iblis Kuno juga tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, sepertinya aku menunjukkan keburukanku hari ini. Itu tidak cukup, penampilanmu jauh lebih baik daripada Lich King, kata Fang Yu. The Lich King, sepertinya kamu memasuki suatu area bersamanya. Raja Iblis Kuno bertanya, apa hasilnya? Aku baru saja bilang aku bertemu monster laut raksasa,
lalu menyelesaikannya, kata Fang Yu. Apa berikutnya? Kaisar Iblis Kuno bertanya. Setelah itu kita diteleportasi kembali ke asal ngarai, kata Fang Yu. Mendengar ini, Kaisar Monster Kuno itu mengerutkan kening, wajahnya terkejut, dan bertanya, kembali ke ngarai. Ya, saya juga berpikir akan ada instruksi untuk langkah selanjutnya atau semacamnya, tapi tidak, kami baru saja diteleportasi kembali ke ngarai, di depan prasasti batu. Fang Yu berkata sambil melihat sekeliling, dan berkata, sekarang selesaikan. Kita harus diteleportasi kembali ke tablet batu sekali lagi setelah jatuh ke dalam cacing panjang di lapangan. Kaisar Iblis Kuno mengerutkan kening lebih erat. Fang Yu mengamati perubahan ekspresi Kaisar Monster Kuno, dan bertanya, apakah ini terasa tidak masuk akal? Apakah Anda punya ide? Tidak, Kaisar Iblis Kuno menggelengkan kepalanya, tetapi setelah memasuki reruntuhan iblis, aku merasa tidak normal. Hukum dan nafas di seluruh sini tidak membuatku merasakan hubungan darah. Maksudmu, ini tidak seperti pasar iblis. Fang Yu menyipitkan mata. Atau, bukankah itu memberimu perasaan bahwa ras iblis pernah ada di sini? Dapat dikatakan bahwa, selain aura darah Kaisar Iblis yang dapat dirasakan sejak awal, tidak ada lagi perasaan ramah. Kaisar Iblis Kuno berkata dengan sungguh-sungguh. Iblis masih di bawah kendali Kaisar Iblis, tetapi aura iblis di dalamnya sangat tipis. Fang Yu berpikir keras ketika mendengar kata-kata Kaisar Iblis Kuno. Apakah ada aura Kaisar Iblis? Klan Iblis. Dalam hal ini, Kaisar Iblis Kuno memang memiliki lebih banyak suara daripada dia. Bahkan Kaisar Iblis Kuno mengatakan demikian, jadi sepertinya tempat ini, dan sangat mungkin itu bukan pasar iblis. Tetapi jika ini bukan pasar iblis, apa jadinya? Ini bukan pasar iblis. Mengapa ada nafas Kaisar Iblis? Akankah ada 4 jenderal ganas di bawah komando Kaisar Iblis? Hanya penyamaran? Apa tujuannya? Fang Yu mengerutkan kening. Hei. Pada saat ini, 3 berkas cahaya jatuh dari ketinggian, sekali lagi menutupi dia, Kaisar Iblis Kuno, dan Han Miaoyi di belakang. Ini sama seperti sebelumnya. Baiklah, kita akan diteleportasi kembali, kata Fang Yu. Kaisar Iblis Kuno tidak berbicara. Selanjutnya, kekuatan, ruang dalam pancaran dilepaskan. Ketiganya diteleportasi satu demi satu. Di tengah ngarai, di depan prasasti. Kaisar Lik memandang Fang Yu, Kaisar Iblis Kuno, dan Han Miaoyi satu demi satu. Muncul di depannya, berteleportasi kembali ke asal. Fang Yu berkata kepada Kaisar Iblis Kuno. Kaisar Iblis Kuno mengangkat kepalanya dan melihat prasasti di depannya, mengerutkan kening. Ngomong-ngomong, tidak bisakah kamu memahami arti dari prasasti ini? Fang Yu bertanya. Kaisar Iblis Kuno menatap tulisan di tablet batu itu dengan cermat, dan ketika dia mendengar kata-kata Fang Yu, dia hanya menggelengkan kepalanya. Saat ini, Han Miaoyi di samping Fang Yu berkata, Saudara Fang, tulisan di prasasti itu telah berubah lagi. Fang Yu segera mengangkat kepalanya untuk melihat prasasti itu. Dia benar-benar tidak mengerti arti dari prasasti itu. Tapi dia memang melihat karakter di prasasti itu, yang berbeda dari sebelumnya. Bisakah kamu mengerti maksudnya? Fang Yu segera bertanya pada Han Miaoyi. Saya hanya dapat memahami beberapa karakter. Han Miaoyi mengerutkan kening dan berkata, Kuno, hantu, makam peri. Makam hantu. Fang Yu bertanya dengan mata berkedip. Ada karakter lain di antara karakter-karakter ini, yang tidak berurutan. Jawab Han Miaoyi. Makam Xian, kedua kata ini terhubung satu sama lain. Fang Yu bertanya, petik 2 titik. Jawab Han Miaoyi. Mendengar jawaban ini, mata Fang Yu berkedip dan jantungnya sedikit bergetar. Makam peri, mungkinkah ini nama asli tempat ini? Bukan pasar iblis, tapi makam peri. Kuburan kekuatan kuno. Dan atas nama kekuatan besar ini, ada karakter hantu. Fang Yu menyipitkan mata. Pada saat ini, Kaisar Iblis Kuno di sebelahnya menoleh dan bertanya, bisakah kamu mengerti? Fang Yu dan Han Miaoyi berbicara melalui kesadaran ilahi, dan Kaisar Monster Kuno tidak dapat mengetahui isinya. Tapi dia bisa melihat dari ekspresi Fang Yu dan Han Miaoyi bahwa mereka sepertinya memahami sesuatu. Namun, Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak mengerti, saya hanya bisa menebak dari fonnya. Dia sama sekali tidak percaya pada Kaisar Iblis Kuno. Oleh karena itu,
dia secara alami tidak akan memberitahu Kaisar Iblis Kuno semua yang dia ketahui. Lalu bagaimana menurutmu? Kaisar Iblis Kuno bertanya lagi. Saya hanya bisa menebak, ini bukan pasar setan. Fang Yu menjawab, pasti ada tempat terkenal lainnya di sini. Tidak ada keraguan bahwa ini tidak masuk akal. Menurutmu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Kaisar Iblis Kuno bertanya. Tentu saja untuk menyingkirkan dua monster besar kuno yang tersisa, kata Fang Yu. Tampaknya bukan hanya usaha yang sia-sia untuk menyelesaikan 4 jenderal di bawah komando Kaisar Iblis. Setiap kali salah satunya terpecahkan, tulisan pada prasasti ini akan berubah. Sayangnya, bahkan Han Miaoyi tidak dapat sepenuhnya memahami isi prasasti tersebut, dan hanya dapat memberikan sebagian informasi. Tapi bagaimanapun juga, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Oleh karena itu, Fang Yu tahu, apa yang harus dia lakukan sekarang adalah melanjutkan tangannya dan melenyapkan dua monster kuno yang terletak di wilayah barat dan selatan juga, dan melihat informasi apa yang akan diberikan oleh tablet batu. Memikirkan hal ini dia tidak lagi membuang waktu. Pergi ke wilayah selatan dulu. Fang Yu berkata pada Han Miaoyi. Setelah memiliki tujuan yang jelas, Fang Yu bertekad untuk melaksanakannya. Dia membawa Han Miaoyi dan terbang cepat menuju wilayah selatan. Kaisar Iblis Kuno berpikir sejenak, tapi mengikuti. Adapun Li Qing, dia masih tidak pergi kali ini, masih tetap di tempatnya. Butuh beberapa saat sebelum Fang Yu dan rombongannya keluar dari lorong dan secara resmi memasuki wilayah selatan. Dan di depan mereka ada awan tebal, boom, boom, boom. Nafas Kaisar Iblis darah luar biasa, dan dia masih bertarung melawan burung bangau aneh di awan. Namun, sosok burung bangau aneh di awan sangatlah hantu, terus berubah posisi. Meskipun aura Kaisar Iblis darah kuat, dan setiap pukulan mengandung kekuatan hukum dan kekuatan mengerikan, namun tetap tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada derek di awan. Pertarungan jelas menemui jalan buntu. Bangau di awan tidak bisa mengalahkan Kaisar Iblis darah, tapi Kaisar Iblis darah juga tidak ada hubungannya dengan bangau di awan. Burung bangau aneh di awan terintegrasi dengan seluruh dunia dan merupakan bagian dari hukum regional itu sendiri. Kaisar monster kuno berkata di sebelahnya, untuk menghadapinya, kamu harus keluar dari hukum regional. Bas, saat Kaisar Iblis Kuno masih menganalisis, murid Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan cemerlang. Tanda jalan besar muncul di pupil matanya. Pada saat ini, hukum seluruh langit terungkap di bidang penglihatan Fang Yu, tanpa ada tempat untuk bersembunyi. Adapun tubuh burung bangau aneh di awan, juga terkunci. Fang Yu bahkan tidak perlu menggunakan hukum penampilan dan pelacakan. Di bawah penglihatan dadawai, dia sangat jelas. Burung bangau aneh di awan bukanlah tubuh berbentuk bangau yang terungkap. Sama seperti analisis Kaisar Monster Kuno, tubuhnya sebenarnya adalah area yang penuh dengan awan. Ini adalah ruang yang terstruktur dengan sangat hati-hati, dipenuhi jaring yang dijalin oleh berbagai hukum. Setiap hukum yang membentuk jaring sangatlah kuat, lapisan permukaannya telah dilindungi, dan sepenuhnya tersembunyi. Sekalipun Anda menguasai kekuatan hukum, Anda tidak dapat menghancurkan jaringan hukum yang dibangun dengan sempurna ini. Namun, ini hanya untuk biksu lainnya. Bagi Fang Yu, yang memiliki mata Dao Agung, ini bukanlah masalah sama sekali. Burung bangau aneh di awan ini ternyata murni berdasarkan ini, itu akan terlalu mudah untuk dipecahkan. Fang Yu tersenyum dingin, dan tanda jalan di matanya tiba-tiba mulai berputar berlawanan arah jarum jam. Retak, 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 jaringan aturan halus di ruang di depan saya ini, pada saat ini, dengan cepat terputus. Setelah hukum di setiap jalan diputus secara paksa, hubungan di antara mereka akan terputus. Dan pada saat ini, burung bangau aneh di awan, yang bentuknya berkedip-kedip, berhenti di udara. Tepat di atas kepala Kaisar Iblis Darah, sosok itu tidak lagi berkedip-kedip, tapi malah berputar dengan keras. Tulang-tulang di tubuhnya mulai tidak sejajar, mulai bergerak-gerak, dan bergerak dengan aneh. Di saat yang sama, terdengar semburan kicauan di mulutnya. Desir-desir, tanda dao besar di pupil Fang Yu berubah semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Pada saat ini, jaringan aturan yang terstruktur dengan baik di matanya telah dipotong-potong olehnya dan runtuh sepenuhnya. Burung bangau aneh di awan di langit, tubuhnya juga mengikuti jaringan aturan tak kasat mata di sekitarnya. Ia terfragmentasi,
berubah menjadi pecahan di udara, dan menghilang. Melihat pemandangan ini, Kaisar Iblis Darah, yang berencana melanjutkan tangannya, tiba-tiba menoleh. Kebetulan bertemu dengan murid emas Fang Yu. Pada saat ini, tubuh Kaisar Iblis Darah tiba-tiba bergetar, dan hanya merasakan roh primordialnya gemetar. Mata ini, wajah Kaisar Iblis Darah terkejut, dan otaknya menjadi kosong untuk beberapa saat, kehilangan kemampuan untuk berpikir. Kaisar Iblis Kuno yang berada di samping Fang Yu juga menoleh. Kamu, Kaisar Iblis Kuno ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak mengatakannya. Namun keterkejutan di matanya telah mengungkapkan apa yang ingin dia katakan. Mau belajar, sebenarnya aku bisa mengajarimu, tapi kamu benar-benar tidak bisa mempelajarinya. Murid Fang Yu kembali normal dan tersenyum. Nafas burung bangau aneh di awan lenyap sama sekali. Awan tebal di langit juga dengan cepat menghilang saat ini. Seluruh dunia telah mengalami perubahan yang luar biasa. Setelah beberapa saat, 4 berkas cahaya jatuh dari langit, menutupi keempatnya. Desir, 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 sama seperti sebelumnya, Fang Yu dan rombongan kembali ke tengah ngarai lagi, sebelum monumen batu. Isi prasasti itu juga berubah lagi. Penguburan, Tuhan yang dianugerahkan, bumi, Han Miaoyi sesekali membacakan 3 kata lagi. Penguburan terisi. Karena aku sudah bilang sebelumnya makam peri macam apa yang ada di sini, maka penguburan ini harusnya menjadi tempat penguburan. Apa penguburan di belakang? Tanah para dewa yang diurapi. Para dewa yang diurapi, dewa yang diurapi. Setelah berpikir sebentar, Fang Yu tiba-tiba memunculkan sebuah kata di benaknya. Ledakan Fengshen, Kitab Kehidupan dan Kematian, Kitab Gunung dan Lautan dari Bumi, Kitab Para Dewa dari Surga. Ini adalah salah satu dari 3 buku legendaris. Fang Yu telah mendapatkan buku kehidupan dan kematian sebelumnya dan telah melihat San Haijing palsu di bumi. Adapun daftar dewa, dia bahkan belum pernah menyentuh bayangannya. Tapi sekarang, di tempat aneh ini, mungkinkah ada daftar dewa yang dianugerahkan? Fang Yu sedikit terkejut. Ia tentu tidak bisa menjamin kebenaran spekulasinya. Bagaimanapun, halaman Han Miaoyi hanya melihat kata Fengshen, dan tidak ada jaminan bahwa prasasti ini mengacu pada daftar Fengshen. Jika kebetulan siapa yang mengabadikan para dewa, yang tanahnya ada di sini, itu juga mungkin. Tapi bagaimanapun juga, jika tempat ini benar-benar memiliki daftar dewa yang diberikan, maka Fang Yu tidak boleh melewatkannya. Ini adalah buku surgawi. Meskipun saya belum tahu perannya, itu pasti milik artefak peri teratas. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, Saudara Fang, maafkan saya hanya dapat membaca beberapa kata setiap kali dalam 1 paragraf. Han Miaoyi berkata dengan nada meminta maaf. Dia mengerutkan kening, jelas masih berpikir keras. Tidak apa-apa, lebih baik memahami beberapa kata daripada tidak memahami 1 kata pun, kata Fang Yu. Di sela-sela kata-katanya, dia melirik ketiga Kaisar Iblis di sekitarnya. Kaisar Iblis Kuno, Kaisar Lik, Kaisar Iblis Darah, semuanya menatap prasasti itu pada saat ini. Dilihat dari penampilan mereka tidak tahu apa-apa tentang tulisan di prasasti itu, dan mereka bahkan tidak bisa mengerti setengah kata pun. Sebagai perbandingan, kemampuan Han Miaoyi dalam memahami beberapa karakter sudah menjadi keuntungan besar. Saudara Fang, apakah kamu punya ide? Han Miaoyi bertanya. Feng Shenbang. Fang Yu berpikir sejenak dan menjawab, apakah kamu tahu keberadaannya? Feng Shenbang. Han Miaoyi terkejut dan menggelengkan kepalanya. Sebagai kesadaran baru para dewa dan iblis, dia sebenarnya masih sangat muda dan dia tidak memiliki banyak pengetahuan. Semua yang dia ketahui hari ini, kecuali beberapa kenangan yang terukir di darahnya, adalah apa yang dia pelajari dalam beberapa dekade terakhir. Adapun Feng Shenbang, dia baru pertama kali mendengarnya. Kitab Kehidupan dan Kematian, Kitab Bumi, Gunung dan Lautan, dan Kitab Langit. Fang Yu menjelaskan, ini adalah 3 buku legendaris. Tentu saja, buku ini hanyalah judul untuk mereka, pada kenyataannya, semuanya milik peralatan abadi. Dan itu adalah artefak peri teratas. Jadi, Saudara Fang berpikir bahwa kata Tuhan yang dianugerahkan yang muncul di loh batu ini mungkin mengacu pada daftar Tuhan yang diberikan. Han Miaoyi bertanya, "Yah, ada kemungkinan tertentu," jawab Fang Yu. Tetapi jika daftar dewa yang diberikan benar-benar ada di sini,
bagaimana saya bisa menemukannya? Han Miaoyi sedikit mengernyit dan bertanya. Kalau begitu kamu harus menyingkirkan monster kuno terakhir dulu, untuk mencari tahu, kata Fang Yu. Karena itu, pandangan Fang Yu sudah mengarah ke lorong di barat. Pergi, Fang Yu berkata pada Han Miaoyi. Wah, setelah itu, keduanya berangkat lagi dan menuju lorong terakhir. Melihat kepergian Fang Yu, Kaisar Iblis kuno tidak ragu-ragu, dan segera mengikutinya. Kaisar Setan Darah mengerutkan kening. Setelah memikirkannya sebentar, dia mengikuti jalan menuju barat. Hanya Li Qing yang masih ada di sana. Saat ini, hatinya terguncang. Fang Yu telah kembali ke tengah ngarai untuk ketiga kalinya. Dia telah menunggu di sini, bisakah dia menunggu apapun? Yang paling penting adalah kali ini, Kaisar Iblis Darah dan Kaisar Iblis Kuno mengikuti ke wilayah barat. Raja Lik menarik napas dalam-dalam. Karena dua kaisar lainnya juga memilih untuk mengikuti Fang Yu, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantunya. Wah, Li Qing tidak berhenti, dan segera bergegas menuju Western Passage. Saat ini, tulisan pada loh batu di tengah ngarai berubah lagi. Li Huo Jade, dilihat dari petunjuk dan jejaknya sekarang, ini tidak terlihat seperti pasar monster. Dalam perjalanan ke wilayah barat, Fang Yu berkata kepada Li Huoyu di dalam hatinya. Jadi, Li Huoyu bertanya secara retoris. Tapi kamu sepertinya percaya bahwa ini adalah pasar iblis sebelumnya, kata Fang Yu. Apa yang saya kenali atau tidak? Apa yang Anda lihat, saya melihat apa? Karena Anda awalnya mengira tempat ini adalah pasar iblis, maka secara alami saya menganggap tempat ini sebagai pasar iblis. Li Huoyu berkata, dan, inti dari apa yang saya katakan sebelumnya adalah untuk memberitahu Anda konsep Su. Kalau begitu menurutmu ini pasar setan? Fang Yu bertanya, aku sudah bilang sebelumnya bahwa jika tempat ini benar-benar pasar monster, maka tempat ini adalah tempat berkumpulnya klan monster. Seharusnya ada banyak jejak klan monster di sini. Li Huoyu berkata, tetapi jika pasar monster hanyalah kamuflase di permukaan tempat ini. Sulit untuk mengatakan di mana sebenarnya itu berada. Tapi bagaimanapun juga, di sini pasti ada reruntuhan. Ini adalah fakta yang pasti. Su, hati Fang Yu bergerak sedikit, dan dia tidak berkata apa-apa. Desir-desir, dia dan Han Miaoyi terbang di depan, dan tiga kaisar iblis utama mengikuti di belakang. Tanpa disadari, Fang Yu, seorang biksu manusia yang pada awalnya tidak mencolok, tidak terlihat oleh tiga kaisar lainnya, namun menjadi fokus perhatian. Pada saat ini, ketiga kaisar mengunci pandangan mereka pada tubuh Fang Yu. Di dunia luar, orang-orang yang dapat diperhatikan oleh beberapa kaisar iblis pada saat yang sama, hanya ada orang-orang yang berada di peringkat teratas dalam daftar hadiah. Wow, melaju kencang, tak lama kemudian secara resmi memasuki wilayah barat. Ada gunung dan gunung di depan saya. Boom, begitu saya memasuki kawasan ini, pembacaan UU mendengar rentetan ledakan dari dalam gunung. Kekuatan dahsyat menyebar dari kedalaman. Fang Yu menyipitkan mata, melihat lokasi sumber nafas dalam, mengerutkan kening. Pada saat ini, kesadaran ilahinya menyebar dan dengan cepat mendekati medan perang tempat Kaisar Iblis Ilusi dan Mata Besar Wushan bertarung. Wah, dia dan Han Miaoyi terus terbang menuju bagian terdalam pegunungan. Ketiga Kaisar Iblis masih mengikutinya dari dekat. Petik 2. Ini Mata Besar Wushan. Dalam perjalanan, perasaan spiritual Fang Yu telah menangkap situasi terdalam meskipun situasi di medan perang sangat sengit, dia masih melihat murid besar yang bertatahkan di dinding gunung. Bahkan jika Anda melihat mata besar ini melalui indera ketuhanan, Anda akan merasakan kejutan di hati Anda. Kekuatan penekan yang kuat secara langsung mempengaruhi jiwa Fang Yu melalui akal ilahi. Ini, mata besar Wushan. Aku tidak akan kalah. Aku adalah Kaisar Iblis Ilusi, dan aku tidak akan pernah kalah di sini. Pada saat ini, Kaisar Iblis Ilusi tampak sangat malu. Mata besar Wushan melepaskan semua jenis segel dan memicu semua jenis hukum, yang menyebabkan dia mendapat masalah besar dan menderita luka berat di banyak tempat. Dan ilusi bahwa dia adalah yang terbaik tidak dapat berperan di depan mata besar Wushan. Dalam hal ini, Kaisar Iblis Ilusi hanya dapat mendukungnya dengan tegas, tidak membiarkan dirinya kewalahan oleh kekuatan yang dikeluarkan oleh mata besar Wushan. Namun perlawanan seperti itu selalu ada batasnya. Bahkan jika Kaisar Iblis Ilusi memiliki basis budidaya puncak alam transformasi ilahi, itu akan habis.
Karena lawannya berada di level yang sama dengannya, atau bahkan levelnya lebih tinggi. Ah, Kaisar Iblis Ilusi sangat marah dan tidak mau, dan semuanya berubah menjadi raungan saat ini. Dia tidak pernah ingin mati dalam pertempuran seperti ini, dia tahu dia tidak boleh dibunuh, dia memiliki ambisi yang lebih besar. Pada saat ini, ketika jarak semakin dekat, tiga Kaisar Iblis utama di belakang juga melihat status quo Kaisar Iblis Ilusi. Penampilan mereka berbeda, tetapi keterkejutan di mata mereka terlihat jelas. Jelas, mereka tidak menyangka, status quo Kaisar Iblis Ilusi akan sangat memalukan. Hukum gaya gravitasi, hukum ruang angkasa, dan pelepasan segala jenis segel, mata besar Wushan ini, secara intuitif memang jauh lebih kuat dari tiga monster kuno lainnya. Fang Yu berkata, bagaimanapun, ketiga karakteristik monster kuno itu sangat jelas. Yang terkuat dari 4 monster besar kuno ditemui oleh Kaisar Iblis Ilusi, yang berlari di depan. Melihat status quo Kaisar Iblis Ilusi, Fang Yu tersenyum sedikit sombong. Pada saat ini, Iblis Ilusi Kaisar, yang masih berjuang untuk mendukung, juga merasakan beberapa napas mendekat dari belakang. Dia masih sangat akrab dengan napas ketiga Kaisar. Namun, dia tidak merasakan kegembiraan sedikit pun. Tetapi hatinya tenggelam, yah, tiga Kaisar Iblis besar tidak akan pernah mencoba menyelamatkannya. Bahkan dimungkinkan untuk memanfaatkan waktu ini untuk bekerja sama dengan Wushan Big Eye untuk menghukumnya. Ini bukanlah pemikiran yang terlalu pesimistis, tapi pemikirannya yang paling benar. Sebaliknya, dia melihat salah satu Kaisar Iblis berada dalam situasi putus asa, pikiran pertamanya pasti mengambil kesempatan untuk membunuh Kaisar Iblis sepenuhnya. Inilah hubungan antara 4 Kaisar. Tidak ada persahabatan di antara mereka, dan mereka tidak akan saling membantu, hanya berharap satu sama lain segera mati. Satu-satunya kerja tim mereka adalah waktu untuk membuka segel luar bintang raksasa utara. Namun meski begitu, Kaisar Iblis Ilusi tidak mau duduk diam. Dia masih harus berjuang untuk mendapatkan kesempatan hidup. Kaisar Iblis Kuno, Kaisar Iblis Darah, Kaisar Lik, tolong bantu aku. Kaisar Iblis Ilusi berbicara ke belakang melalui kesadaran ilahi dan berkata dengan keras, selama kamu bersedia membantu, aku bersedia membayar berapapun harganya. Tiga Kaisar Iblis utama yang mendekat di belakang, serta Fang Yu dan Han Miaoyi, semuanya mendengar seruan bantuan ini. Saat ini, ketiga Kaisar Iblis tampak berbeda. Li Qing menyeringai, menunjukkan senyuman kejam, berhenti di udara dan berhenti bergerak maju. Kaisar Iblis Ilusi, kamu benar-benar mempunyai wajah untuk mengatakan hal seperti itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, adapun Kaisar Iblis Kuno dan Kaisar Iblis Darah, meskipun mereka tidak berbicara, mereka berhenti di udara pada saat ini dan tidak bergerak maju. Saat ini, mereka masih berjarak sekitar 100 mil dari Wushan Big Eye, dengan 4 gunung di antaranya. Dan ketiga Kaisar Iblis berhenti di sini, pada dasarnya menunjukkan sikap mereka terhadap Kaisar Iblis Ilusi. Itu, tidak untuk diselamatkan. Semuanya terhenti, hubungan antara keempat Kaisar ini benar-benar dalam kesulitan. Fang Yu tersenyum. Mereka benar-benar nyata. Han Miaoyi berbisik dari samping. Itu benar, bahkan jika itu adalah Kaisar Iblis yang unggul, pada analisis terakhir, pada dasarnya dia adalah sejenis makhluk. Fang Yu berkata, oleh karena itu, akan ada cinta, kebencian, dan kebencian. Kalau begitu, Saudara Fang, kenapa tidak? Han Miaoyi memandang Fang Yu dan bertanya. Saya tidak punya apa-apa. Fang Yu bertanya cinta, kebencian, dan kebencian. Petik 2. Yah, ada kebencian dan kebencian, tapi aku tidak melihatmu memiliki cinta. Han Miaoyi berkata dengan serius, yaitu, cinta dan kasih sayang. Mendengar ini, Fang Yu tertegun, menoleh untuk melihat pada Han Miaoyi. Tapi tatapan Han Miaoyi sangat serius dan tidak bermaksud bercanda. Bagaimana kamu tahu? Lupakan saja, ini bukan waktunya membicarakan hal ini, Fang Yu menoleh. Ketiga Kaisar Iblis besar semuanya berhenti, tapi dia dan Han Miaoyi tidak berhenti. Saat ini, mereka semakin dekat ke mata besar Gunung Wushan, hanya menyisakan satu gunung jauhnya. Selama dia mendaki pegunungan terakhir ini, lembah di depannya adalah medan perang tempat Kaisar Iblis Ilusi berada. Nafas yang panas, menerkam wajahmu, Om. Di depan mata besar Wushan, segel segitiga abu-abu hitam muncul. Segelnya tiba-tiba terbalik,
tiba-tiba mengeluarkan cahaya pemusnahan yang lebih kuat. Cahaya itu langsung menuju ke Kaisar Iblis Ilusi di langit. Kaisar Iblis Ilusi mengertakkan giginya, mengedarkan keterampilan tubuhnya, dan melesat jauh melawan sinar matahari tak berujung yang membakarnya. Boom! Cahaya pemusnahan meledak di posisi aslinya, menyebabkan getaran yang hebat. Karena terlalu banyak pembatasan dan keadaan yang sangat buruk, Kaisar Iblis Ilusi tidak pergi terlalu jauh meskipun dia menghindar, dan masih terkena dampak ledakan. Dia memperhatikan reaksi ketiga Kaisar, dan dia putus asa saat ini. Meskipun dia tidak menaruh harapan, tapi dibunuh oleh mata besar Wushan di bawah pengawasan tiga Kaisar masih membuatnya merasa sangat sedih dan terhina. Jika dia benar-benar mati di sini hari ini, dia tidak lagi menjadi Kaisar Iblis Ilusi yang terkenal sebelumnya, tetapi akan terukir di pilar rasa malu dalam sejarah ras Iblis Ilusi. Begitu dia meninggal, tiga Kaisar lainnya dapat menjelaskan metode kematiannya sesuai keinginan mereka, dan dia tidak akan pernah bisa berbalik. Memikirkan hal ini, Kaisar Iblis Ilusi menjadi semakin marah. Namun, di bawah blokade semua aspek mata besar Wushan, dia sekarang tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dan dia tidak bisa keluar sama sekali. Hei, Kaisar Iblis Ilusi, apakah kamu sudah melupakanku? Pada saat ini, suara lucu terdengar di telinga Kaisar Iblis Ilusi. Hati Kaisar Iblis Ilusi bergetar. Dia bisa mendengar suara Fang Yu. Tapi nafas Fang Yu sangat lemah sehingga sulit dirasakan. Orang seperti itu tidak bisa memberinya bantuan sedikit pun, dan tanpa sadar dia mengabaikannya. Mereka tidak mau menyelamatkanmu, tapi aku bisa. Fang Yu berkata sambil tersenyum, kamu juga mengatakan sebelumnya, kamu bersedia membayar berapapun harganya. Pada saat ini, kemarahan batin Kaisar Iblis Ilusi semakin membara. Menurutnya, perkataan Fang Yu saat ini sama saja dengan mengejeknya. Dia bahkan akan diejek oleh biksu asing. Ah! Kaisar Iblis Ilusi berteriak dari langit, geram. Jangan berteriak di sana, tidak ada gunanya melakukan itu. Fang Yu berkata dengan dingin, sekarang kamu tidak punya pilihan lain selain percaya padaku. Jika kamu ingin aku menyelamatkanmu, kamu harus menerima kontrak terlebih dahulu. Kata-kata ini mengejutkan hati Kaisar Iblis Ilusi. Memang, dia tidak punya pilihan. Pada saat ini, Fang Yu adalah yang terakhir. Kalau tidak, dia akan dibunuh oleh Wushan Big Eyes. Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan? Kaisar Iblis Ilusi menurunkan seluruh martabatnya dan bertanya dengan keras. Saya sudah mengatakan bahwa Anda hanya perlu menerima kontrak. Mengenai apa yang saya inginkan, saya akan berbicara dengan Anda nanti, kata Fang Yu. Petik 2 titik titik titik. Aku terima, jawab Kaisar Iblis Ilusi. Itu dia. Fang Yu tersenyum tipis. Setelah itu, dia menjalankan teknik kontrak itu. Ini bukanlah kontrak darah, tapi kontrak yang dapat dihubungkan satu sama lain melalui kesadaran ilahi. Kontrak itu terhubung langsung dengan jiwa. Kaisar Iblis Ilusi merasakan kekuatan kontrak ini, tapi dia tidak ragu-ragu terlalu lama, dan langsung menerimanya. Saat ini, kontrak tersebut menembus langsung ke dalam tubuhnya, meninggalkan bekas di jiwanya. Setelah melakukan semua ini, Fang Yu menatap Han Miaoi. Setelah itu, sosoknya melintasi pegunungan di depannya dan memasuki medan perang. Bas! Mata besar Wushan berputar dan melihat ke arah Fang Yu. Saat ini, Fang Yu juga mengangkat tangan kanannya. Om! Ada suara senandung di tangannya. Cahaya perak berkedip-kedip. Celestial Halberd muncul lagi di tangannya. Untuk menghadapi Wushan Big Eyes yang diam, Celestial Halberd adalah senjata ofensif terbaik. Boom boom boom. Fang Yu mengangkat tombak suci di langit, dan menanamkan Zenki yang mengerikan ke dalamnya. Tombak suci langit bersinar dan ganas. Pada saat ini, tekanan antara langit dan bumi sepenuhnya menekan Fang Yu. Panas terik di langit melanda. Cahaya keemasan di tubuh Fang Yu bersinar, dan pakaian peri melayang, menghalangi panas dari luar. Wushan menatap Fang Yu dengan mata besar, dan tanda di pupil matanya berkedip-kedip. Pada saat ini, tanda jalan besar di mata Fang Yu tiba-tiba muncul. Dan, putar berlawanan arah jarum jam. Ledakan, mata besar Wushan sepertinya terkena pukulan keras saat ini, ledakan dahsyat terjadi di pupil matanya, dan matanya langsung tertutup. Dan memanfaatkan kesempatan ini, Fang Yu meraih tombak suci di langit dan melemparkannya dengan kuat. Ledakan, Celestial Halberd sekali lagi berubah menjadi naga perak melintasi langit. Seperti meteor cahaya perak yang cepat,
dengan momentum tak berujung, meledak menuju mata besar Wushan di titik terdalam. Saat ini, mata besar Wushan telah menyadari bahaya akan datang. Tiba-tiba ia membuka matanya dan sepertinya ingin melawan. Tapi semua yang ada di mata besarnya telah hancur, dan ia telah kehilangan semua kekuatannya. Ia tidak dapat melepaskan alat pertahanan yang efektif. Karena, pada saat dia bertemu dengan mata Fang Yudadao, struktur mata besarnya benar-benar runtuh. Semua hukum hancur dalam sekejap.